Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Taganus. Untuk video kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah Ibu Sriati, Kepala Sekolah SDN 1 Tekad. Dan pada kesempatan kali ini saya akan wawancara berkenaan dengan dilema etika yang ada di SDN Negeri 1 Tekad. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Baik Bu, ini saya izin mau mewawancarai Ibu berkaitan dengan permasalahan atau dilema yang ada di SDN 1 Tekad. Mohon kiranya Ibu jika ada waktu luang bisa menyempatkan untuk dapat wawancara ini. Oke, siap. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama Bu, nah selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Ya, saya mengamati ya Pak ya, untuk suatu permasalahan yang terjadi ini, mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya secara faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Jadi bagaimanakah Ibu untuk mengambil kebijakan? Ya. Dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semua pada aturan. Setiap pengambil keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat memastikan bahwa keputusan tersebut itu dipahami karena selama ada alasan dibalik suatu kejadian. Ya, jadi intinya komunikasi. Ya, komunikasi penting ya Bu ya. Selalu harus dibahas bersama. Iya. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani persoalan-persoalan tersebut? Ya. Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu ya. Terutama kita di lapangan harus mengetahui secara real ya, secara nyata ya, akan datang turun langsung untuk mewawancarai berbagai pihak. Lalu setelah itu dianalisis ya untuk diambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi intinya Ibu terlibat langsung dan langsung turun ya Bu ya, sehingga tahu permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan Bu dalam kasus-kasus tersebut? Ya. Kalau saya merasa suatu mengambil keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas ya, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran atau wakil daripada yang dipercaya oleh saya, guru-guru senior, dan didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi setiap permasalahan itu ya kita putuskan bersama, karena kita adanya peraturan ini ya setidaknya tidak dilanggar. Gitu. Jadi melalui musyawarah tetap. Bu ya. Baik Bu, untuk apakah selama ini Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyesuaikan, dan atau dalam bentuk dalam bentuk catatan tertentu gitu ya Bu? Tidak ada jadwal tertentu sih ya. Pokoknya harus kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sebisa mungkin
selesai, tidak terlalu lama, dan seketika itu kita selesaikan, sehingga tidak berlarut-larut untuk permasalahan yang diatasi pada saat itu. Ya, jadi spontanitas saja spontan. Gitu ya Bu ya. Baik, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran Dewan Guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Tentunya semua itu memang berkaitan ya. Kita selalu bekerja sama, apapun yang terjadi di sekolah itu tetap kita harus selalu bermusyawarah. Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika tersebut? Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi dengan permasalahan itu adalah dijadikan pelajaran untuk kedepannya yang baik. Kita lanjutkan semua permasalahan itu tidak hanya negatif tetapi positif. Nah itu kita lanjutkan, negatif jangan terulang. Seperti itu. Jadi intinya kita ambil pelajaran setiap ada permasalahan dan itu dijadikan pengalaman yang berharga seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya wawancara kita hari ini. Sangat luar biasa apa yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan segala problematika, segala persoalan yang ada di sekolah ini dapat diselesaikan dengan baik ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Tekad Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Novalia selaku Kepala Sekolah SDN 2 Panggung. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Fatur. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Semangat. Baik Bu, jadi maksud saya datang ke sini ingin mewawancarai Ibu berkenaan dengan permasalahan atau problem yang ada di sekolah Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh, tentu saja boleh Pak Fatur. Baik, terima kasih Bu. Ada beberapa pertanyaan di sini terkait permasalahan tersebut. Yang mau ini berkenaan dengan permasalahan atau dilema etika yang pernah Ibu alami selama menjadi pemimpin di sekolah. Kira-kira apa saja Bu yang sudah Ibu alami? Tentunya kasus yang ada posisi mereka, bahkan posisi bujukan moral. Seperti itu Pak. Mulai dari kasus anak sampai dengan kasus guru. Seperti itu Pak. Oke. Lantas bagaimana Ibu dalam menangani pengambilan keputusan yang memang itu ada dilema etika di dalamnya? Cara saya mengambil keputusan tentunya saya memahami dulu nilai-nilai kebijakan universal dalam saya mengambil keputusan, dan tentunya keputusan yang ini harus menguntungkan banyak pihak dan dapat diperjuangkan dengan keluarga. Luar biasa Bu. Jadi tadi ada tiga yang berkaitan kebijakan universal, kemudian menguntungkan bagi murid dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Betul sekali ya, Pak Fatur. Oke, luar biasa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam menangani persoalan dilema etika tersebut? Yang pertama saya akan mencari informasi Pak Fatur tentang apa yang menjadi kasus ini. Saya mengidentifikasi dulu, mengamati semuanya sampai dengan ada titik jelas, oh kasusnya seperti itu. Lalu saya turun langsung. Saya bertanya langsung dengan siapa yang mengalami. Saya ingin menyelesaikan itu tanpa dengar hanya katanya, tapi saya ingin tahu secara langsung dengan orang yang bersangkutan seperti itu. Apakah itu bisa jadi murid, ataukah itu dari guru atau warga sekolah yang membutuhkan penyelesaian terhadap kasus yang menempatkan saya pada posisi tersebut, Pak Fatur. Iya, sangat luar biasa Bu. Jadi langkah-langkahnya tadi mulai dari identifikasi dulu ya Bu. Kemudian Ibu terjun langsung atau turun langsung untuk mengetahui duduk permasalahannya ya Bu. Itu sangat luar biasa. Kemudian apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
ketika menangani permasalahan dilema etika, Bu? Yang saya anggap efektif itu adalah keputusan-keputusan yang memang pada saat itu bersifat aksidental yang harus saya putuskan secara cepat. Nah, itu saya kadang-kadang tidak melibatkan semua dewan guru dalam pengambilan keputusan karena sifatnya urgent. Seperti itu, Pak. Oke, jadi keputusan-keputusan yang cepat. Iya, yang itu, cepat, ya, Bu, ya? yang harus ditangani dengan cepat. Saya langsung memutuskan sendiri, tapi dengan 3 landasan tadi ya, Pak. Saya dapat mempertanggungjawabkannya, semua berpihak pada anak dan kebijakan universal. Sangat luar biasa, Bu. Kemudian tantangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu? Tantangannya adalah ketika kita sudah membuat peraturan ya Pak, yang namanya dilema etika itu pasti kita benturan nih antara suatu peraturan dengan rasa kita empati baik terhadap seseorang ataupun golongan masyarakat. Nah itulah di situ kita harus mengambil rasa sikap empati yang luar biasa Pak, sehingga kita bisa oh ini ternyata ke depannya misalnya kepada kasus anak yang tidak naik kelas tetapi orang tuanya datang meminta dan mohon supaya dinaikkan kelasnya dengan catatan akan apa ya menjadi PR bagi guru yang guru kelasnya yang akan datang. Nah maka di situ saya udah dekat Pak nanti. Oke, jadi tadi ada benturan terhadap peraturan. Benturan karena memang Ibu anggap semuanya benar gitu ya. Iya betul. Ibaratnya dengan kasus tadi seperti anak yang tidak naik kelas sementara orang tuanya menginginkan anaknya naik kelas. Sebenarnya sedangkan memang peraturan juga mengikat ya Bu ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian apakah menangani persoalan tersebut Ibu memiliki jadwal tertentu atau prosedur-prosedur tertentu yang memang menjadi landasan untuk melaksanakan hal tersebut? Tentunya saya tidak ada jadwal Pak dalam mengambil keputusan. Semuanya itu terjadi aksidental apabila dibutuhkan pada saat itu, maka kita harus menyelesaikannya saat itu juga dengan solusi masalah yang kita dapat selesaikan itu segera teratasi dengan baik dan segera menjadi kondusif kembali. Oke, jadi aksidental aja ya Bu ya. Jadi tidak perlu ada jadwal karena memang dilema etika itu bisa terjadi kapan saja. Kapan saja, dimanapun tanpa memandang waktunya Pak. Iya, betul Bu. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor pendukung yang membuat Ibu semakin kuat, semakin percaya diri dan lain sebagainya? Adakah? Tentu saja yang membuat saya semakin percaya diri dalam mengambil keputusan itu adalah dukungan dari semua warga sekolah, dalam hal ini khususnya semua dewan guru Pak. Harus berkolaborasi, segala keputusan itu kita harus berkolaborasi dengan guru. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu menjadi benturan dengan guru sehingga apa yang menjadi kebijakan kita tidak bisa berjalan dengan efektif. Seperti itu Pak Patur. Sangat luar biasa. Jadi kita harus berkolaborasi dan memutuskan segala sesuatu itu bersama gitu ya Bu ya. Iya. Dengan musyawarah tentunya. Iya, musyawarah untuk baik Bu, yang terakhir dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran yang apa yang bisa dipetik dari pembicaraan kita tadi Bu? Dari segala macam yang saya alami ini tentunya adalah menambah pengetahuan dan wawasan saya ke depannya dalam mengambil keputusan. Tentu saja pengalaman yang sudah terjadi ini menjadikan kita semakin kuat secara mental, semakin dalam mengambil dana karena sudah di fase itu kita tahu kalau hal seperti ini harus diselesaikan dengan seperti ini. Kalau hal seperti ini harus diselesaikan seperti ini. Jadi kita langsung bisa fokus pada tujuan kita. Apa sih kita ke depannya harus seperti apa? Itu akan menjadi Jadi itu dijadikan sebagai pengalaman begitu, pengalaman yang berharga dan dijadikan pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Risi. Jadi pengalaman hari ini wawancara dengan Ibu Risi, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang nantinya bisa saya ambil untuk ketika saya nanti menjadi seorang pemimpin ya Bu ya. Dan mudah-mudahan dilema-dilema yang Ibu alami itu dapat terselesaikan dengan baik
ya Bu, dan Amin. lancar segala sesuatunya. Amin ya Iya, robbal alamin. Pak. Baik ya Bu, sampai bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Saya pamit dulu ya Bu Oke, ya. Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.